Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya. Itu dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya syariat Islam memperhatikan tentang fase-fase kehidupan manusia. Di antara fase kehidupan manusia yang mendapatkan perhatian khusus adalah fase pemuda. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang dinaungi Allah Subhanahu wa taala dalam naungannya pada hari kiamat, di mana tidak ada naungannya kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tak kala di padang mahsyar, saat matahari didekatkan hingga 1 mil jaraknya, ada 7 golongan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Allah naungi, sementara manusia lainnya berada di dalam kewalahan, berdesak-desakan. Sampai ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya tempat mereka berdiri hanya berada pada tempat mereka berpijak saja. Mereka berdempet-dempetan antara satu dengan yang lainnya, keringat bercucuran, panas. Namun ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala hingga mereka merasa teduh di hari yang sangat panas tersebut. Di antara golongan tersebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasyabun nasha'a bi'ibadatillah, yaitu seorang pemuda yang tumbuh dewasa di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah anak muda yang spesial. Karena kebanyakan anak muda menghabiskan waktu mereka untuk bersenang-senang, untuk melakukan apa saja yang mereka inginkan, melampiaskan syahwat mereka. Tapi anak muda yang menghabiskan waktu di masa mudanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu hadis, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innallaha la ya'jabu minasyabi laysat lahu sabwah. Sungguh Allah kagum kepada seorang pemuda yang tidak memiliki kenakalan atau penyimpangan. Mengapa ya Allah Subhanahu wa taala sampai kagum dengan pemuda yang semacam itu? Karena pemuda yang tumbuh tanpa kenakalan, tanpa penyimpangan adalah pemuda yang berbeda dengan pemuda yang pada umumnya. Pemuda ini tidak memiliki kenakalan, tidak memiliki penyimpangan, yang mana masa muda
adalah masa yang sangat istimewa. Hingga tentang masa muda akan Allah tanya pada hari kiamat kelak secara khusus. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i sal. Kaki seorang hamba atau kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an umrihi fima afnah, tentang umurnya dalam hal apa dia gunakan. Kemudian wa an syababih fima ablah, kemudian tentang masa mudanya untuk apa dia gunakan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an malihi min ayna iktasabah wa fima anfaqah, tentang hartanya dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia habiskan. Dan yang terakhir, wa an ilmihi madza amila fi, tentang ilmunya sejauh mana dia amalkan. Perhatikan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada pertanyaan tentang masa, tentang usia, untuk apa dia habiskan. Kemudian ditanya secara khusus tentang masa muda, untuk apa dia gunakan. Padahal kita tahu bahwasanya masa muda adalah bagian dari usia. Akan tetapi masa tersebut ditanya khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa bisa demikian? Karena masa muda adalah masa di mana seorang memiliki kekuatan yang terbaik. Ia sedang berada di puncak energinya dan masa produktivitasnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 54, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah. Allah dialah yang menciptakan engkau dari keadaan lemah, kemudian Allah taala menjadikan engkau sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan setelah kekuatan itu kembali lagi kepada masa lemah dan beruban. Oleh karena itu jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masa muda adalah suatu fase di mana seorang berada di dalam kondisi paling produktif, dan masa muda ini adalah masa yang paling panjang dibandingkan dengan masa anak-anak dan juga masa tua. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya masa muda itu dimulai dari usia 14 atau 15 tahun sampai dengan usia 40 tahun. Artinya masa muda adalah masa yang paling panjang. Seorang bisa berbuat banyak di pada masa tersebut jika dia mengisinya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang luar biasa di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka sungguh sangat menyedihkan tak kala kita lihat di zaman sekarang anak-anak muda terombang-ambing di dalam kemaksiatan, di dalam gaya hidup, di dalam hura-huranya. Mereka tenggelam jauh dari cahaya bimbingan Islam. Setan menjadikan anak-anak sebagai target utama, karena sebagaimana kita ketahui, apabila anak-anak muda dalam kondisi saleh, maka di masa tua besar harapan dia akan berjalan sebagaimana masa mudanya. Ketika di masa muda dia sudah terjatuh, tenggelam di dalam kubangan dosa, terombang-ambing di dalam gaya hidup dan juga huru-hara, tentu dikhawatirkan dia akan melanjutkan masa mudanya tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang anak-anak muda yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang anak-anak muda yang tegar menghadapi rintangan dan cobaan. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala sebutkan kisah tentang Nabi Ibrahim alaihi salam ketika beliau berada di usia muda. Nabi Ibrahim sendirian beriman di negerinya, yaitu di Babilonia. Beliau menyerukan tauhid,
sementara semua penduduk negerinya adalah orang-orang yang kafir musyrikin. Bahkan ayahnya sendiri yang sangat dia cintai adalah tokoh kemusyrikan tersebut. Namun beliau alaihi salam adalah manusia yang tegar walaupun sendirian. Sampai-sampai Allah menyebutkan tentang beliau, inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam. Dan jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Ibrahim beliau sendirian menghancurkan patung-patung dan berhala-berhala yang disembah oleh penduduk negerinya, ketika kaumnya sedang mengadakan perayaan di luar daerahnya, Nabi Ibrahim tidak ikut serta dengan mereka. Dan Nabi Ibrahim beliau hancurkan patung-patung tersebut. Ketika pulang, mereka melihat Tuhan-Tuhan mereka sudah hancur luluh lantah. Lantas mereka pun berkata, qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian mereka mengata, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka berkata bahwasanya kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim. Entah berapa persisnya usia Nabi Ibrahim pada saat itu. Yang jelas saat itu beliau disebutkan sebagai pemuda dalam usia yang dikategorikan sebagai anak muda. Di usia beliau itu, beliau berkata dan berbuat sesuai dengan kebenaran yang Allah Ta'ala ajarkan, hingga Allah jadikan beliau contoh untuk kita semuanya. Bahkan Allah perintahkan agar Nabi kita Muhammad SAW untuk meneladani Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan juga kisah-kisah lainnya yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, sebagaimana kisah tentang Nabi Yusuf, kisah tentang pemuda Ashabul Kahfi, dan juga kisah-kisah yang lainnya. Semoga dengan kisah-kisah tersebut bisa memotivasi kita menjadi pemuda yang tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Jamaah semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi khatib ingin menyampaikan bahwasanya masa muda adalah masa yang sangat istimewa, yang syariat memberikan perhatian khusus. Dan menariknya, Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan pengikut Nabi di awal dakwah beliau rata-rata adalah anak-anak muda. Kemudian anak-anak ini membuat gebrakan hingga Islam tersebar di antara jazirah Arab dan dunia. Dan jamaah semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sekalian yang memiliki generasi muda di bawahnya, yang memiliki anak-anak yang menjadi tanggung jawabnya, tanggung jawab yang Allah akan tanya di hari kiamat kelak. Wajib bagi kita memperhatikan anak-anak kita, memperhatikan mereka, mengajak mereka para pemuda kepada kebaikan. Mereka adalah amanah yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluargamu dari api neraka. Dan Allah mengatakan, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Di sini Allah tidak cukupkan dengan menjaga diri sendiri saja. Ada kelanjutannya.
Di sini tidak boleh egois, hanya menjaga diri sendiri saja. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk jaga diri sendiri dan juga untuk menjaga keluarganya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Thaha ayat 132. Allah taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa." Dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan salat dan bersabarlah kamu di dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rizki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perintahkanlah keluarga, anak, istri untuk salat. Jangan abai terhadap mereka. Jangan kau ikuti semua kemauan mereka. Anak-anak jangan dilepas begitu saja. Jangan kita katakan dia sudah besar, sudah bisa mengurus diri sendiri. Zaman sekarang tidak seperti zaman kita dahulu. Sesuatu yang dapat merusak begitu mudah diraih, begitu mudah diakses. Jangan sampai nantinya para orang tua menyesal. Jangan sampai anak-anak, bapak-bapak sekalian direbut, dirampas oleh setan, sehingga kita akan menyesal di kemudian hari. Oleh karenanya, anak-anak kita semua adalah amanah. Kita berusaha dan serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua akan dimintai pertanggungjawaban terhadap orang-orang yang di bawah kekuasaan kita. Hadza wa sallallahu wasallam rahimakumullah ala shadiqil amin. كما أمركم بذلك أمركم رب العالمين فقال سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين